Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kevang Ubdiarjo dengan NIM 211201201200006. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Komputer Universitas Diponegoro dan kali ini saya akan membawakan untuk penjelasan pada tugas teknik mikroprosesor dan antarmuka, yaitu sistem berbasis microcontroller 8051 dengan judul proyek saya yaitu Smart Home Automation Sistem berbasis microcontroller 8051. Dengan dosen pengampu saya untuk mata kuliah teknik mikroprosesor dan antarmuka kali ini, yaitu Bapak Eko Didik Widianto, STMT. Baik, di sini kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu deskripsi ringkas dari sistem yang saya buat ini, yaitu sistem ini dikembangkan. Ini merupakan aplikasi Smart Home Automation berbasis microcontroller AT89S51 yang termasuk pada 8051 yang mengendalikan peralatan listrik rumah tangga secara nirkabel melalui komunikasi Bluetooth. Di sini untuk perintah dari smartphone diterima oleh modul HC06 dan diproses oleh microcontroller untuk mengendalikan 4 perangkat utama, yaitu ada kipas angin, lampu, televisi, dan mesin melalui rangkaian relay. Sistem sistem ini dilengkapi memori eksternal yaitu EEPROM 24C02 untuk menyimpan status terakhir perangkat sehingga kondisi dapat dipulihkan secara otomatis setelah pemadaman daya. Dan untuk informasinya itu ditampilkan pada LCD 16x2 sebagai antarmuka pengguna. Dan di sini untuk komponen yang digunakan yaitu yang pertama ada microcontroller AT89S52 yaitu yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem yang memproses data masukan dan mengendalikan perangkat keluaran. Dan untuk antarmukanya itu ada digital I/O, UART, dan I2C. Untuk komponen yang kedua yaitu modul Bluetooth HC06. Di sini berfungsi sebagai menerima perintah kendali dari smartphone secara nirkabel. Untuk antarmukanya itu sendiri yaitu UART. Lalu yang ketiga, di sini untuk komponennya itu LCD 16x2 untuk menampilkan informasi status sistem dan perangkat. Lalu yang keempat, di sini ada memori eksternal, yaitu EEPROM 24C02, yang berfungsi untuk menyimpan data konfigurasi atau status perangkat secara permanen. Di sini menggunakan I2C. Lalu untuk yang kelima, yaitu relay modul, di sini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik ke perangkat AC. Lalu untuk antarmukanya itu digital output. Di sini untuk yang keenam yaitu kipas angin. Di sini berfungsi untuk perangkat keluaran yang dikendalikan oleh sistem. Lalu ada lampu berfungsi sebagai perangkat penerangan yang dikontrol secara otomatis. Lalu televisi, perangkat elektronik yang dapat dikendalikan on off. Lalu di sini juga ada mesin atau beban listrik yang dapat dikontrol oleh sistem. Lalu di sini juga menggunakan satu daya 5 volt dan 12 volt yang berfungsi untuk menyuplai energi ke seluruh sistem. Di sini untuk diagram bloknya itu sendiri, di sini ada input, storage, dan power source, proses, dan juga output. Di sini untuk inputnya itu sendiri, di sini saya menggunakan smartphone, lalu ada yang terhubung menggunakan Bluetooth modul dengan antarmuka UART yang terhubung pada microcontroller AT89C51. Lalu untuk storage-nya itu sendiri menggunakan EEPROM 24C02. Lalu di sini ada power source-nya bersambung ke microcontroller AT89C51 dan juga ke relay. Di sini untuk outputnya itu sendiri ada LCD 16x2, ada relay 1, itu adalah bulb atau bola lampu. Lalu yang kedua dari relay kedua yaitu fan atau kipas angin. Lalu relay ketiga yaitu TV. Lalu yang terakhir itu relay 4 yaitu mesin atau device. Di sini untuk penjelasannya itu sendiri, blok diagram ini menggambarkan sistem smart home automation dengan AT89C51 itu sebagai pusat kendali yang menerima perintah dari smartphone melalui Bluetooth, lalu memprosesnya dan mengendalikan LCD 16x2 dan 4 relay melalui GPIO untuk mengoperasikan lampu, kipas, TV, dan mesin. Microcontroller juga berkomunikasi dengan EEPROM 24C02 untuk menyimpan dan memulihkan status perangkat. Seluruh sistem ini disuplai dari AC220 volt yang dikonversi menjadi DC 5 volt dan DC 12 volt sesuai kebutuhan rangkaian dan beban. Di sini untuk skematik rangkaiannya itu sendiri, di sini yang tengah yaitu microcontroller AT89C51. Lalu di sini untuk LCD-nya terhubung ke microcontrollernya menggunakan ke P10 sampai P17 untuk ininya. Lalu selanjutnya di sini ada external memory.
Di sini SCK SDA-nya terhubung ke mikrokontroler P3.2 dan P3.3. Di sini untuk Bluetooth modulnya HC06-nya. Di sini untuk eh, relay dan juga eh, perangkat masing-masing perangkatnya. Di sini juga ada sumber tegangannya di sini. Di sini dapat juga saya jelaskan yaitu di sini sistem smart home automation menggunakan microcontroller sebagai pengendali utama yang disuplai 5 volt DC dan dilengkapi kristal 11 MHz untuk kestabilan kerja. Lalu LCD 16x2 yang terhubung ke port P1 dan P2 sebagai antarmuka tampilan. Lalu modul HC06 terhubung ke pin RxD, TXD melalui UART dan EEPROM 24C02 terhubung ke port P3 melalui I2C sebagai penyimpanan non volatil. Perangkat keluaran berupa kipas, lampu, televisi, dan mesin dikendalikan melalui port back 0 menggunakan rangkaian relay untuk pengontrolan beban listrik secara aman. Di sini untuk selanjutnya yaitu teknik address decodingnya. Pada sistem ini, memori eksternal EEPROM 24C02 diakses menggunakan protokol I2C, sehingga tidak diperlukan rangkaian address decoding eksternal seperti decoder pada memori paralel. Proses pengalamatan dilakukan secara serial melalui alamat perangkat dan alamat memori internal, yang membuat sistem lebih sederhana dan efisien. Di sini untuk EEPROM 24C02 memiliki alamat perangkat 1010XXX dengan bit A0 sampai A2 dihubungkan ke logika rendah sehingga menghasilkan alamat 1010000 yang dikirim sebagai 0x A0 yang berfungsi untuk tulis dan 0xa1 untuk baca. Di sini setelah alamat perangkat dikenali, microcontroller mengirimkan alamat memori internal yaitu sebesar 8 bit untuk menentukan lokasi penyimpanan data sehingga pemetaan memori tetap terstruktur dengan penggunaan pin yang minimal. Di sini untuk peta alamat memorinya itu sendiri dapat kita lihat pada tabel berikut ini yaitu alamat EEPROM yaitu 0x00. Data yang disimpan itu adalah status fan dengan keterangan 0 itu off dan 1 itu on. Lalu 0x01 yaitu status lampunya, lalu 0x02 yaitu status televisi, 0x03 sebagai status mesin, dan 0x04 sampai 0xFF itu tidak digunakan. Lalu setiap kali pengguna mengubah kondisi perangkat melalui perintah Bluetooth, microcontroller ini akan memperbarui nilai pada alamat EEPROM yang sesuai. Ketika sistem dinyalakan kembali, microcontroller membaca kembali data dari alamat-alamat tersebut, sehingga kondisi terakhir perangkat dapat dipulihkan secara otomatis. Teknik pemetaan ini menjadikan sistem lebih andal terhadap gangguan daya dan meningkatkan stabilitas operasi jangka panjang. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan membahas untuk algoritma program dan kode ringkas atau mnemonic code-nya. Di sini untuk algoritmanya itu kita mulai, lalu kita inisialisasi untuk perangkat-perangkatnya, lalu menampilkan pesan awal pada LCD dan baca status terakhir pada EEPROM, lalu kita ada perulangan. Di sini untuk langkah selanjutnya itu tunggu dan terima perintah dari smartphone melalui Bluetooth, lalu tampilkan status pada LCD dan kendalikan relay, yaitu ada fan, light, TV, dan mesin. Di sini lalu kita simpan status terbaru ke EEPROM. Lalu ada delay singkat dan kembali ke loop, yaitu yang keempat ini. Dan di sini untuk kode ringkasnya atau mnemonic code-nya menggunakan bahasa assembly yaitu start. Di sini kita inisialisasi semuanya dulu dan juga baca status dari EEPROM. Lalu di sini untuk perulangannya, di sini kita tunggu data dari Bluetooth, lalu ambil data perintah move A, lalu di sini untuk fan kipasnya, di sini untuk fan off-nya, lalu ada light on-nya dan light off-nya. Lalu jika selesai, lalu maka save dan simpan status ke EEPROM. Di sini untuk referensi yang saya gunakan yaitu menggunakan GitHub dari Tab 13 yang berjudul Smart Home Automation System Using 8051 Microcontroller. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan pada Smart Home Automation System ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.